Dan Ibu, saudara-saudari sekalian, penting sekali bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Dhamma, mengingat di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, kita telah masuk di zaman yang mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Baik dari segi teknologi maupun juga komunikasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi memang tidak bisa kita hindarkan. Kemajuan teknologi dan komunikasi memang berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Niat awal dari perkembangan sebuah peradaban adalah demi kemudahan, demi kesejahteraan, dan niat awal adalah untuk menjauhkan dari penderitaan. Kalau dulu ibu bapak mau kirim pesan kepada saudara yang jauh, dulu butuh waktu yang lama. Mau kasih kabar saudara yang ada di Jakarta, itu kurang lebih butuh waktu. Kalaupun kilat, itu masih butuh waktu 2 hari. Sekarang, ibu bapak mau menghubungi yang di Jakarta, tinggal video call. Langsung lihat orangnya juga. Dulu kalau mau makan bakso, mau makan mie, dulu harus jalan menuju tempat orang jualan. Sekarang dengan perjalanan teknologi informasi komunikasi, sekarang kita di rumah, makanan sudah datang. Tidak perlu masak, tapi makanan sudah datang. Karena sekarang sudah ada Gojek, GoFood, GoCar, ya, Go yang lainnya juga. Artinya apa? Dalam kehidupan kita ini masuk di zaman yang sudah serba mudah. Tapi ingat, kemajuan zaman yang ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi komunikasi ini, jika kita tidak hati-hati, ini akan kembali membawa pada ketidakbahagiaan, membawa pada kesulitan. Makanya ada satu lagu yang tren pada zamannya, Madu dan Racun. Ya ibu bapak yang tua-tua tahu kan ya lagunya? Madu di tangan kananmu, racun ada di tangan kirimu. Lanjutannya, aku tak tahu mana yang akan kau berikan kepadaku. Nah, nanti di searching lagi. Ya, ini saya berusaha untuk mengingat-ingat. Ya, madu dan racun. Perkembangan teknologi di zaman sekarang yang serba cepat, ini seperti kita dihadapkan pada 2 hal. Kalau lagu Madu dan Racun itu, aku tak tahu apa yang akan kau berikan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, lagunya jadi berubah loh. Aku tak tahu mana yang akan aku ambil. Kalau dulu menunggu diberikan, sekarang kita yang mengambilnya. Kemajuan teknologi, komunikasi yang memudahkan kita dalam memperoleh 5 tali kesenangan indria. Jadi kalau ibu bapak ingin menuruti objek-objek indria, sekarang tidak sulit. Mata gampang sekali, telinga mudah sekali, hidung juga mudah sekali, lidah juga mudah sekali.
Ya, sentuhan-sentuhan yang menyenangkan juga mudah sekali. Tapi mesti diingat, kita harus bijak di zaman yang serba modern ini. Niat awal perkembangan teknologi itu seperti madu. Madu itu untuk sehat. Kan salah satu obat ya. Kalau biku itu salah satu obat yang dipakai biku, salah satu obat yaitu madu. Madu itu kategorinya sebagai obat. Ya. Jadi madu itu adalah obat. Kemajuan teknologi yang sedang kita nikmati sekarang ini sebetulnya juga bisa berperan menjadi obat, tapi juga bisa berperan menjadi racun. Makanya kita mendekatkan diri kepada Dhamma supaya apa? Kita senantiasa memiliki kewaspadaan. Kita senantiasa menjadi orang yang tidak lupa diri. Kenapa? Karena terangnya dunia jika tidak diwaspadai membuat gelap hati. Ya, jadi kalau terangnya terlalu terang, hati ini jadi gelap loh. Kalau ibu bapak di depan lampu kayak begini, kemudian Anda pandengin begini, wah ini terang nih. Tapi kalau terus menerus akan jadi gelap. Perkembangan hidup yang semakin terang, kita dipermudah, makin terang, tidak ada sulit, gampang. Tapi kalau kita tidak punya Dhamma, kita bisa jadi gelap loh. Demi kesenangan indriawi, kita bisa melakukan berbagai macam keburukan. Mestinya malam jamnya tidur, tapi malam buka toko. Bawa linggis. Tahu buka toko bawa linggis? Mestinya malam itu tidur, ya, demi kesenangan indriawi, malam buka toko. Bawa linggis. Ya. Nggak ngerti ya maksudnya ya? Hah? Ya itu artinya demi kesenangan indriawi tidak terpenuhi, akhirnya mencuri, membobol tokonya orang. Ini bahasa halus jadi tidak paham ya. Ya kalau siang orang umum itu buka toko, ya, tapi malam demi kesenangan indriawi buka tokonya orang, tapi bobol. Ya, bobol. Demi apa? Kesenangan indriawi. Dunia yang terang, kalau jauh dari Dhamma, hati jadi gelap. Ya, batin ini bisa gelap. Ya, makanya kalau ibu bapak jarang mendengarkan Dhamma, ya memang secara tampak luar ya terang. Wong sekarang kalau mau terang aja enggak perlu meditasi banyak-banyak. Ya, cukup skincare. Nah, nanti glowing. Wah, sudah seperti orang habis meditasi. Cerah gitu ya. Oh, cerah gitu. Ya. Tapi ibu bapak sekalian, memang secara di luar memang terang, tapi yang di luar bukan indikasi yang di dalam. Jangan sampai perkembangan teknologi yang serba terang membuat kehidupan kita jadi mudah, membuat hati kita jadi gelap. Makanya Guru Agung Buddha, salah satu pesan yang beliau ingatkan kepada kita-kita yang sekarang, apa itu? Beliau mengingatkan agar kita tidak lengah. Jadi kita diingatkan agar kita tidak lengah. Terangnya dunia, kalau kita lengah, membuat hati jadi gelap. Ya, makanya kita mendekatkan diri, ya. Kemarin sudah datang ikut Dhamma kelas, hari ini datang lagi ikut puja bakti, supaya apa? Sedikit banyak kita bisa memainten batin kita, supaya kita tidak lengah. Namanya lengah itu tidak hati-hati. Makanya orang yang lengah itu gampang kepleset. Ya, tapi ini tidak usah dieksperimen ya. Ya, kalau yang kepleset gini tidak usah dieksperimen. Ya, kalau ini kan Solo ini hujan nih, ini kan Anda ini luar biasa loh hitungannya loh.
Meskipun hujan aja Anda datang juga. Tadi saya pikir, udah saya hitung loh, apakah yang hadir ini lebih banyak antara jumlah makan yang hadir ya, dengan yang hadir, ternyata sama persis kayaknya. Yang hadir dengan jumlah snack yang di bawah kayaknya sama persis. Anda datang ikut puja bakti ini juga bagian dari apa? Supaya kita tidak lengah. Karena ketika kita datang ikut puja bakti, sedikit banyak kita diingatkan. Ya, diingatkan. Supaya apa? Supaya kita diingatkan apa hal-hal yang bermanfaat yang perlu kita lakukan. Karena kehidupan kita ini, kita mengharapkan hidup yang sekarang bahagia, nanti juga masih mengharapkan hidup yang bahagia. Tapi kalau lengah, lupa, ya, untuk mendorong diri pada kebaikan, ini jadi ya tarsolah, ya, entar esok, akhirnya menunda-nunda. Guru Agung Buddha menyampaikan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 6 yang berjudul Appamada Sutta, beliau pernah ditanya oleh seorang Brahmana. Nanti ibu bapak bisa membaca lebih lengkapnya. Judul sutanya adalah Appamada Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 6. Di situ Guru Agung Buddha pernah didatangi seorang Brahmana. Brahmana itu bertanya kepada Sang Buddha. Apa pertanyaannya? Apakah ada satu hal yang jika dipraktekkan membawa manfaat di kehidupan sekarang dan yang akan datang? Sang Buddha menjawab, ada. Ada satu hal jika itu dipraktekkan dan dikembangkan akan membawa manfaat di kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Apakah yang satu itu? Yang satu itu adalah ketidaklengahan. Makanya kalau ibu bapak hidupnya tidak lengah, maka di sekarang memperoleh manfaat, di yang akan datang juga tetap memperoleh manfaat. Tapi manfaat itu akan hilang kalau ibu bapak lengah. Pamada itu lengah. Lengah itu tidak sungguh-sungguh. Lengah itu menunda-nunda. Kalau kita menunda-nunda, kalau kita lengah, sekarang kita tidak dapat manfaat. Yang akan datang juga tidak dapat manfaat. Makanya satu hal yang jika dipraktekkan dan dikembangkan, ini akan membawa manfaat di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Ya, satu hal itu adalah ketidaklengahan. Dalam syair Dhammapada 26, ya nanti ibu bapak bisa searching lah. Ya, kan saya suka ngomong, siapa tahu habis puja bakti nanti nulis status di WA. Ya, Dhammapada 26. Di dalam syair Dhammapada 26 disebutkan, orang yang bodoh menyerahkan dirinya pada kelengahan. Sebaliknya, orang yang cendekia akan menuntun dirinya pada ketidaklengahan. Seperti halnya orang yang menjaga harta yang sangat berharga. Itu Dhammapada 26. Jangan lupa status WA. Ya, supaya apa? Nular. Ya, nanti siapa tahu nulis. Oh, orang bodoh. Ya, orang bodoh menyerahkan dirinya pada kelengahan. Sebaliknya, orang cendekia menuntun dirinya pada ketidaklengahan. Seperti halnya seseorang yang menjaga harta yang berharga. Jadi ketidaklengahan itu sebagai harta yang sangat berharga. Makanya dalam hidup ini, kenapa seseorang itu bisa jatuh di alam menderita? Jatuh di dalam penderitaan. Itu sebenarnya jawabannya cuma satu loh. Pamada. Pamada itu lengah. Ya. Sutanya ada yang lebih lengkap lagi. Di mana Bante?
Majjhima Nikaya 130 yang berjudul Dewa Duta, utusan dewa. Nanti dibaca. Ini panjang, soalnya kalau membahas Majjhima Nikaya 130 ini kelas dhamma lagi nih. Ya, tapi ada yang bisa kita jadikan pegangan. Oh, ternyata seseorang itu bisa melakukan keburukan, bisa jatuh di alam menderita karena seseorang itu diliputi oleh kelengahan. Ya, jadi kalau ibu bapak kita mendengarkan dhamma ini kan tujuannya supaya kita tidak lengah. Ya, ini kan seperti punya kalyanamita. Kalyanamita itu sahabat yang baik, itu mengingatkan. Di kala lupa kita diingatkan, itu sahabat yang baik. Ya, di kala lupa kita diingatkan, di kala keliru kita diperbaiki. Nah, ini namanya sahabat yang baik. Ya. Keberadaan biku dengan umat ini hubungannya juga hubungan yang baik. Ya. Umat mendukung biku, biku juga mendukung umat. Ya. Apa yang bisa diberikan oleh biku? Ya, pembahasan dhamma. Supaya apa? Ibu bapak tidak lengah. Karena terangnya dunia ini bisa membuat hati jadi gelap. Terangnya dunia. Ya. Ya, memang urusan perkembangan batin ini ya memang harus di luar gelap baru di dalam terang. Makanya orang meditasi itu lebih bagus ruangannya gelap. Nah, supaya apa? Hatinya terang. Ya. Kalau ibu bapak sering ke mall, ya, kalau ibu bapak sering ke mall di luar terang, kalau sering-sering ya, kalau jarang-jarang sih enggak apa-apa ya. Kalau sering-sering nanti bisa hatinya gelap. Kenapa? Serba kepengen, itu kepengen, itu kepengen, itu kepengen. Kewihara enggak kepengen. Karena kewihara enggak kepengen, apa yang terjadi? Hatinya jadi gelap. Tidak ada yang mengingatkan tentang bahaya kelengahan. Bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, karena betapa berharganya dalam hidup ini kalau kita hidup tanpa kelengahan. Ini sangat berharga. Ya. Ya. Terus bagaimana Bante? Supaya dalam hidup kita ini senantiasa kita diliputi ketidaklengahan. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, ya, kelompok 5 nih, yang malam hari ini ingin Bante sampaikan tuh ada 5 hal. Yang jika dipraktekkan ini akan membawa kita pada ketidaklengahan. Ya, judul sutanya adalah Dukkha Sutta, suta tentang penderitaan. Anguttara Nikaya 5.3. Ya, judulnya adalah Dukkha Sutta. Judulnya dukkha, penderitaan. Tapi isinya 2. Jalan bahagia dan juga jalan menderita. Seseorang bisa mengarahkan dirinya kepada penderitaan ya karena diawali dari kelengahan. Ya, lengah, ya, lupa. Ya. Dan salah satu yang menyebabkan kita lupa ya kadang-kadang kesenangan indria ini loh. Ya, kadang-kadang membuat kita jadi lupa. Nah, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 itu yang berjudul Dukkha Sutta itu adalah salah satu ya topik bahasan yang bisa kita jadikan pegangan dikala kita hidup di zaman yang modern sekarang. Supaya apa? Kita tidak lengah. Dengan kita tidak lengah, maka di sini bahagia, nanti juga bahagia. Setelah hancurnya jasmani, lahir kembali di alam bahagia. Di situ disebutkan, seseorang akan hidup berbahagia di kehidupan sekarang. Yang diibaratkan sekarang seperti halnya alam surga. Kalau seseorang itu punya 5 kualitas. Jadi kalau seseorang itu punya 5 kualitas ini, seseorang itu seperti berada di alam surga. Disebutkan di sana,
Yang pertama, kualitas apa yang perlu kita munculkan supaya kita tidak diliputi oleh kelengahan, ya, sehingga kita menjadi orang yang mengalami ketidaklengahan. Ya, lawan dari kelengahan itu adalah ketidaklengahan. Supaya kita tidak lengah, yang pertama yang harus kita miliki kualitas berupa sadaya hoti. Apa itu sadaya hoti? Memiliki kualitas berupa keyakinan. Ya. Jadi yang pertama ini, kalau orang punya keyakinan kepada Buddha, ya, punya keyakinan kepada Buddha, mengerti tentang apa itu Buddha, siapa itu Buddha, ya, ini PR ibu bapak. Karena kalau menjabarkan ini satu topik sendiri. Apa itu Buddha? Siapa itu Buddha? Bagaimana menjadi Buddha? Nah, itu nanti di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas yang pertama, supaya kita hidup tanpa kelengahan, kita harus punya keyakinan kepada Sang Buddha. Karena Sang Buddha itu disebut Buddha. Buddha itu artinya yang sadar. Kalau kita berhubungan dengan yang sadar, lama-lama kita menjadi tersadarkan. Makanya sada itu nomor 1. Ya. Kalau seseorang itu punya keyakinan kepada Sang Buddha, maka seseorang itu juga punya keyakinan kepada Dhamma. Ya. Kalau seseorang itu punya keyakinan kepada Dhamma, dalam hidup dunia ini dia selalu ingat tentang hukum karma. Kalau orang ingat hukum karma, kira-kira lengah atau waspada? Kalau selalu ingat hukum karma, kira-kira lengah atau waspada? Karena tahu sebab akibat. Ya. Makanya di hidup sekarang, ya, kalau dia punya kualitas yang pertama ini, yaitu sadaya hoti, ya, ini sekarang ini dia bahagia, seperti di alam surga. Ya. Kenapa? Karena seseorang yang punya kualitas berupa keyakinan itu, batinnya diliputi ketenangan. Ya, ketenangan. Ya. Bukan keraguan-raguan, ketenangan. Ya. Jadi kalau di zaman sekarang kita hidup yang serba cepat, ingat loh ya, hidup kita ini dihadapkan pada 2 pilihan, madu atau racun. Kalau kita ingat Buddha, kita ingat ambil yang baik. Ya. Kalau kita tidak ingat Sang Buddha, ngambil yang mana? Yang baik atau yang menyenangkan? Yang baik atau yang menyenangkan? Soalnya ini di antara 2 pilihan ini. Ya. Kadang-kadang yang baik itu kadang-kadang tidak menyenangkan. Ya. Kadang-kadang kita lebih mengambil yang menyenangkan meskipun itu tidak baik. Betul begitu kan ya? Pilih yang menyenangkan atau pilih yang baik? Pilih yang menyenangkan atau pilih yang baik? Ya, kalau kita ingat Sang Buddha, kita ingat pilih yang baik. Tapi kalau tidak ingat Sang Buddha, ini menyenangkan kok. Nah, ini makanya yang pertama ini kita harus berasosiasi dulu ya dengan Dhamma supaya kita punya keyakinan. Makanya nanti di topik berikutnya nanti diingatkan Pak Bekti ya. Nanti pembahasan tentang apa itu Buddha, siapa itu Buddha, bagaimana menjadi Buddha. Nah, nanti di pertemuan berikutnya. Nah, karena ini ada kaitannya juga penting ternyata Ibu Bapak. Ya, tentang sada ini ternyata penting. Kalau kita membaca di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 yang berjudul Dukkha Sutta itu, ya, 5 kualitas ini jika dipraktekkan, dikembangkan, ya, sekarang ini akan membawa pada kebahagiaan. Ya, yang pertama adalah sadaya hoti. Ya, punya keyakinan. Ini kualitas yang harus kita miliki. Makanya kita puja bakti ini salah satu maintain, merawat supaya kita senantiasa tidak jauh-jauh dari Dhamma. Ya, sadaya hoti. Yang kedua, selain sada, yang kedua adalah
hiri hoti. Hiri tahu? Hiri itu adalah punya rasa malu. Makanya orang yang punya rasa malu untuk berbuat jahat, ya, di dunia ini akibatnya apa? Dia bahagia. Ya, dia tidak menderita. Ya, dia malu kalau pikirannya buruk. Dia malu kalau ucapannya buruk. Dia malu kalau perbuatannya buruk. Orang yang ingat malu untuk berbuat jahat, kira-kira dia bahagia atau menderita? Malu punya pikiran buruk. Malu kalau berkata kasar. Malu kalau bertindak buruk. Kira-kira hidupnya bahagia atau menderita? Efek dari dia punya kualitas yang kedua ini. Efek dari dia punya hati nurani. Aduh, ndak enak dah. Tidak enaknya apa? Dia tidak enak kalau pikirannya itu ada pikiran yang buruk. Dia juga tidak enak kalau berkata yang buruk. Ya. Makanya di zaman serba modern yang sekarang, kita jangan sampai lengah. Makanya supaya kita tidak lengah dalam keseharian kita, ya, selain kita punya sada, dalam keseharian kita yang kedua adalah membiasakan yaitu malu untuk berbuat jahat. Malu kalau pikiran buruk. Jadi kalau pikiran buruk muncul, malu. Ya. Meskipun tidak ada yang melihat. Ya. Kalau berkata kasar, berkata buruk, ya, jadi ngerem dulu. Ya, namanya ini hiri itu juga disebut pelindung juga ya. Ya, hiri. Nah, ini yang kedua, kualitas yang kedua yang disebut dengan hiri. Malu untuk berpikir buruk, malu atas ucapan yang buruk, malu atas perbuatan yang buruk, malu dengan kualitas-kualitas yang buruk. Ya. Malu dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, jadi kalau orang punya kualitas seperti ini, ya, ini bisa dipraktekkan nih. Ya, bisa dipraktekkan. Ini bukan jarine kitab suci. Ya, ini bisa dipraktekkan. Dan ini akan melindungi kita. Ya, makanya kalau kita diajak untuk berbuat buruk, malu. Makanya ini sekarang akan bahagia. Ya, sekarang akan bahagia kalau orang punya hiri. Yang ketiga adalah otapa. Ya, otapa itu kualitas yang ketiga. Kualitas berupa takut akan akibat perbuatan buruk. Ya, kalau yang hiri tadi malu, kalau yang otapa ini kualitas yang dikembangkan dalam batin, takut akibatnya kalau punya pikiran buruk. Takut akibatnya kalau berucap buruk. Takut akibatnya kalau berbuat buruk. Takut akibatnya kalau memiliki kualitas-kualitas yang buruk. Ya, jadi kalau orang selalu menjaga, ya, dia tidak lengah, dia merenungkan, ya, dia berhati-hati ya, punya kehati-hatian, ya, akibat dari pikiran buruk itu dia tahu. Akibat dari ucapan buruk dia tahu, ya. Akibat dari perbuatan buruk dia tahu. Karena dia tahu, maka dia akan mengisi pikirannya, ucapannya, perbuatannya dengan perbuatan yang baik. Ini kualitas yang ketiga. Ya, makanya ini akan bawa pada kebahagiaan kalau kita tidak lengah. Tapi ini akan hilang. Ya, kita kehilangan keyakinan, kita kehilangan rasa malu, kita kehilangan rasa takut akibat dari perbuatan buruk ya. Kenapa? Di saat itu sedang lengah. Ya, makanya kita harus menegakkan kembali kita punya apamada, yakni ketidaklengahan. Nah, yang keempat, ini kualitas yang keempat. Kualitas yang keempat, jika ini dilatih dan dikembangkan, ini juga akan mendatangkan kebahagiaan. Ya.
Apa yang keempat ini? Arada wiryohoti. Arada wiryohoti. Memiliki semangat. Ya, semangat apa? Semangat meninggalkan keburukan. Semangat menambah kebaikan. Ya, kita bisa renungkan. Kalau ibu bapak tidak lengah, ya, ibu bapak akan bersemangat. Ya, tapi kalau lengah, kira-kira semangat enggak? Kalau lengah, diajak berbuat baik. Kalau lengah, kira-kira semangat enggak? Kalau lengah, ayo berbuat baik. Hujan. Ya. Ayo meditasi, kapan-kapan. Kenapa? Saat itu kita lengah. Ya, lengah. Makanya kalau orang lengah itu diajak untuk melakukan kebaikan, ya, nah dia menunda. Sebaliknya kalau orang lengah diajak untuk meninggalkan keburukan, dia ngeyel. Ya, jangan ngomong yang kasar sama orang. Ah, temennya banyak kok. Ya, temennya banyak kok. Jangan berbuat jahat. Ah, temennya banyak. Nanti sepi nanti, katanya dia. Nanti sepi nanti. Ya. Sepi apa? Sepi alam neraka. Nanti kalau semua orang baik, nanti sepi. Kasihan dong yang menderita tidak punya temannya. Kalau ditanya ibu bapak, mau menemani yang di alam bahagia atau menemani di alam menderita? Kira-kira Anda mau menemani yang di alam bahagia atau mau menemani yang di alam menderita? Ya pasti kalau kita tidak lengah, ya pasti kita ngomong, ya saya milih yang menemani di alam bahagia dong Bante. Ya inilah kualitas yang keempat, kita mesti punya semangat. Arada wiryohoti. Semangat meninggalkan keburukan, semangat menambah hal-hal yang baik yang belum ada. Nah, ini harus diupayakan. Ya, jadi kalau orang dalam hidup ini, ya, punya kualitas yang keempat ini juga akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, yang kelima. Yang kelima adalah panyahoti. Panyayahoti. Apa panyayahoti itu? Seseorang memiliki kebijaksanaan. Memahami hidup ini tidak kekal. Dia penuh perhatian mengarahkan. Fenomena apapun yang ada ini mengalami kemunculan dan kepadaman. Sehingga dia mengarahkan dirinya menuju pada akhir penderitaan. Nah, itu namanya panyayahoti. Memiliki kualitas berupa kebijaksanaan. Ya, kalau orang yang bijaksana itu dia tidak lengah. Kenapa dia tidak lengah? Dia paham fenomena apapun yang tidak kekal. Coba Anda renungkan nanti baik-baik. Ya, apa yang kekal di dunia ini? Ya. Kalau apapun di dunia ini tidak ada yang kekal, pertanyaannya adalah kemana kita akan mengarahkan diri kita? Kalau semuanya ini tidak kekal. Tubuh yang kita miliki tidak kekal. Apa yang kita genggam juga tidak kekal. Kalau kita tahu semuanya tidak kekal, apakah kita lengah untuk melakukan kebaikan? Ya, apakah kita lengah untuk melakukan kebaikan? Diri kita tidak kekal. Apa yang kita miliki juga tidak kekal. Orang yang menerima kebaikan dari kita juga tidak kekal. Apakah kita menunda melakukan kebaikan? Nah, ini semua ibu bapak bisa berkembang kalau kita memiliki ketidaklengahan. Dan balik lagi, kalau orang selalu mengembangkan dalam kesehariannya, ya dalam kesehariannya dia mengembangkan keyakinan, rasa malu untuk berbuat jahat, rasa takut akan akibat perbuatan jahat, dia mengembangkan semangat dalam hidupnya, dia juga mengembangkan kebijaksanaan, efeknya juga otomatis. Ketidaklengahannya juga akan semakin berkembang juga. Apa madanya semakin berkembang. Ya, untuk tergelincir di alam menderita tidak mungkin. Ya. Kenapa?
Karena hidupnya sudah diisi dengan kebaikan. Kalau hidupnya sudah diisi dengan kebaikan, kalaupun dia belum menjadi sotapana sekalipun, dia tidak mungkin jatuh di alam menderita. Kenapa? Dia punya sila yang tidak lain adalah hiri dan otapa itu, yang didasari sada. Dia juga punya samadhi, karena dia selalu memperbaiki diri, ya, yang wirya itu. Dia juga punya panya, makanya sekarang dia akan bahagia. Ketika nanti hancurnya tubuh jasmani, dia akan lahir di alam bahagia. Tapi sebaliknya ibu bapak, ya sebaliknya nih. Kalau seseorang itu tidak memiliki 5 kualitas tadi, tidak punya keyakinan, tidak punya rasa malu untuk berbuat jahat, tidak ada rasa takut akan akibat perbuatan jahat, hidupnya malas, lawan dari semangat. Malas. Kemudian hidupnya penuh dengan pandangan yang keliru, bukan kebijaksanaan. Kira-kira kita bisa bayangkan. Jangankan nanti kehidupan sekarang dia menderita. Kenapa? Sudah terlalu banyak melakukan keburukan. Ya, ini sebaliknya. Kalau yang 5 awal tadi yang baik jika dikembangkan membawa pada kebahagiaan, tapi kalau 5 yang baik ini tidak ada, akan membawa pada penderitaan. Ingat, madu ada di tangan kananmu, racun ada di tangan kirimu. Mana yang akan kamu ambil? Ya silahkan dipikir lagi. Ternyata bagus juga tidak memiliki keyakinan. Bagus tidak punya keyakinan? Bagus tidak? Saya lagi mikir, Bante tidak tahu bagus atau tidak. Ya. Tapi di dalam ajaran Sang Buddha dikatakan ini sangat bagus sekali. Kalau kita punya keyakinan. Kalau kita punya hiri, punya otapa, punya wirya, punya panya, ya, kita akan memperoleh jalan yang semakin terang. Di sini bahagia, nanti bahagia. Makanya di pertemuan malam hari ini nih sebetulnya lanjutan dari kemarin, supaya kita memilih kehidupan kita semakin hari semakin cerah, semakin hari semakin terang, hingga akhirnya menjadi orang yang tercerahkan, menjadi siswa-siswa Arya, yang itu tidak lain juga diawali dari jangan lengah. Ya, jangan lengah. Ya, makanya Bante itu diundang ke sini sebetulnya ya supaya ibu bapak tidak lengah. Ya, diingatkan lagi karena jadi biku tugasnya kan 3. Mengajarkan untuk jangan berbuat jahat, mengajarkan untuk ingat berbuat baik, mengajak untuk ayo kita melatih pikiran kita supaya muncul pikiran-pikiran yang baik. Dan ini tidak lain juga sebutan supaya kita tidak lengah. Inilah yang ingin Bante sampaikan di pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang Bante sampaikan bisa direnungi, bisa diingat-ingat, dan juga bisa dibagikan menjadi bagian dari praktek keseharian. Ingat, madu dan racun. Ya, jangan sampai salah memilih. Kalau lengah, pilihannya bisa salah. Kalau salah memilih, bisa keracunan. Sebelum keracunan, sekarang harus tersadarkan. Rajin-rajin mendengarkan dhamma, rajin-rajin praktek dhamma, berasosiasilah dengan teman-teman yang baik, maka dengan demikian hal-hal baik akan terus berkembang. Semoga kebahagiaan menyertai kita semua. Semoga ibu bapak bersama dengan keluarga senantiasa diberkahi kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan, keberhasilan. Semoga para dewa, para makhluk yang ada di wihara ini, di sekitar wihara ini, semoga mereka pun juga turut berbahagia dengan kebaikan yang malam hari ini kita lakukan bersama.
Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sugitata. Sadu, sadu.